Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar IPA mengenai bab pengukuran. Bersama saya Sakinah Rahmakinanti dengan NIM A241242106 Prodi Pendidikan Fisika. Nah, materi pada pengukuran kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan dan penggunaan alat ukur. Baik, kali ini yang pertama kita bahas yaitu mengenai definisi atau pengertian. Pengertian dari pengukuran, besaran, dan satuan. Pengukuran ini sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ketika kita mengukur berat badan. Pengertian dari pengukuran sendiri adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Kemudian, adapun pengertian besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya berat, tinggi, panjang, kecepatan, dan lain-lain. Contoh besaran yang tidak dapat diukur yaitu rasa. Misalnya rasa masakan, rasa cinta, dan hal-hal yang bersifat subjektif. Kemudian ada satuan. Satuan sendiri adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Untuk mengetahui seberapa besar ikan ini, maka kita akan melakukan pengukuran. Apa yang kita ukur? Yang kita ukur itu panjang ikan, besar, dan massa ikan. Supaya lebih gampang, kita akan ukur panjang ikan. Di sini Bobby mengukur menggunakan jengkal. Dia mendapatkan 10 jengkal. Sedangkan temannya mengukur menggunakan jengkal didapatkan pengukuran yang berbeda, yaitu 9 jengkal. Nah, karena berbeda, maka dipinjamkan penggaris kepada Bobby untuk mengukur panjang ikan dan didapatkan 90 cm panjang ikan tersebut. Tadi kita sudah tahu bahwa definisi pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran. Besaran di sini ada dua, yaitu 10 jengkal pada Bobby yang dimana besarannya itu adalah 10 dan pada penggaris itu besarannya 90. Untuk satuannya sendiri juga ada dua. Pada pengukuran menggunakan jengkal Bobby besarannya adalah jengkal dan pada penggaris besarannya adalah sentimeter. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Dari kedua pengukuran tadi, kita sudah dapat bahwa yang diukur pakai jengkal itu adalah satuan tidak baku, di mana satuan tidak baku adalah satuan yang tidak standar dan bisa berbeda-beda. Dan untuk penggaris sendiri adalah satuan baku, di mana satuan baku itu sendiri adalah satuan yang telah disepakati dan tidak berubah. Contohnya sentimeter, kilogram, dan lain-lain. Untuk yang tidak baku itu contohnya pengukuran dengan jengkal, depa, dan hasta. Di sini juga kita bahas jenis satuan, di mana jenis satuan terbagi menjadi dua, satuan tidak baku dan satuan baku, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Contohnya itu jengkal, hasta, dan depa. Satuan baku yaitu satuan yang telah disepakati, contohnya sentimeter, meter, dan kilometer. Adapun besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol.
Kemudian di sampingnya ada besaran turunan. Besaran turunan itu terdiri dari luas, satuannya meter persegi, volume satuannya meter kubik, kemudian massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, kecepatan satuannya meter per sekon, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, gaya satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, dan lain-lain. Yang terakhir ada penggunaan alat ukur. Yang pertama ada alat ukur panjang, yaitu terdiri dari penggaris. Penggaris sendiri digunakan untuk mengukur panjang atau jarak pendek. Kemudian ada meteran, digunakan untuk mengukur panjang atau jarak yang lebih panjang. Kemudian ada jangka sorong, digunakan untuk mengukur panjang, diameter dalam dan luar, serta kedalaman suatu benda dengan akurasi tinggi. Kemudian ada mikrometer skrup, digunakan untuk mengukur dimensi kecil dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada alat ukur massa, terdiri dari timbangan, digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu benda. Ada neraca, digunakan untuk mengukur massa dengan presisi tinggi. Ada timbangan digital, digunakan untuk mengukur massa secara digital. Kemudian ada alat ukur waktu, terdiri dari jam, digunakan untuk mengukur satuan waktu. Kemudian stopwatch digunakan untuk mengukur waktu dengan presisi tinggi. Dan jam pasir digunakan untuk mengukur waktu secara manual. Yang keempat itu ada alat ukur suhu. Alat ukur suhu terdiri dari 3, yaitu termometer, termokopel, dan termistor. Termometer sendiri digunakan untuk mengukur suhu, termokopel digunakan untuk mengukur suhu dengan rentang suhu yang luas, dan termistor digunakan untuk mengukur suhu dengan presisi tinggi. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai bab pengukuran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.